Nah, Nabi pernah mengatakan, inna ahadakum idza qama fi salati fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang saat dia salat itu dia sedang bermunajat kepada Allah, berdialog, menyampaikan keluh kesahnya, berbisik, menyatakan apa yang mau disampaikan kepada Allah. Dia sedang berdialog dengan Allah. Makanya ada hadis dalam Sahih Muslim, ternyata surah Al-Fatihah itu ada dialog seorang hamba dengan Allah. Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfaini, kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau hadis qudsi ini dia tidak ada dalam Quran, tetapi itu adalah firman Allah. Di mana dia terdapat? Dalam hadis, disebut hadis qudsi. Apa kata Allah? Aku bagi surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Nisfahu li wa nisfahu li 'abdi. Sebahagian untukku, sebahagian lagi untuk hamba-hambaku. Untuk hambaku, kata Allah. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Hamidani 'abdi, hambaku memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, saat hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, apa kata Allah? Athna 'alayya 'abdi, hambaku menyanjung aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, saat hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, apa jawaban Allah? Majjadani 'abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saat hambaku mengucapkan itu, apa jawaban Allah? Kata Allah, hadza li wa hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untukku, separuh lagi untuk hambaku. Yang mana untukku, kata Allah tuh? Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Nah, ini untuk aku nih, kata Allah. Yang mana untuk hamba Allah? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta tolong. Ah, ini untuk hambaku. Minta tolong, aku berikan. Wa li 'abdi ma sa'ala, akan ku berikan apa yang diminta oleh hambaku. Jadi macam ada dialog tuh antara kita dengan Allah tuh ketika salat tuh ada semacam dialog begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis kita ini, kita awali dengan tahmid, bertahmid memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Yang kedua, kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, pertemuan kita sebelum ini kita membahas bab pertama dari buku Ikhtilaf seputar salat, yang pembahasannya adalah apakah ada ikhtilaf di masa Nabi? Apakah di masa Nabi itu ada perbedaan pendapat? Maka beberapa hadis sudah kita kaji
menjelaskan tentang bahwa perbedaan pendapat sudah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai kita bab pertama, sekarang masuk kita bab 2. Bab 2 ini pembahasan kita adalah tentang fikih salat, karena judulnya ikhtilaf seputar salat. Jadi bab satunya ikhtilaf dulu, apakah ada di masa Nabi? Ada. Terus bab 2-nya tentang fikih salat. Apakah ada ikhtilaf dalam fikih ini? Disinilah banyak nanti kita akan menemukan perbedaan pendapat ulama tentang fikih, tentang amaliyah, khususnya amaliyah yang setiap hari kita laksanakan ini adalah ibadah salat. Bahkan mulai dari definisi istilah itu ada ikhtilafnya. Jangankan masuk kepada prakteknya lagi, istilah salat itu sendiri aja udah ada perbedaan pendapat. Jadi misalnya ketika ulama mazhab Hanafi berbeda dengan mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki dalam definisi salat. Kalau kita biasanya menjelaskan dan biasa kita membaca kitab-kitab fikih, apa makna salat itu secara istilah? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'id makhsusah. Ucapan perbuatan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu dah populer tuh. Bukankah memang itu definisi selama ini Bapak Ibu? Pernah kan kita dengar apa salat tuh? Salat tuh ucapan, perbuatan dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Paling tidak itu yang sederhana. Tapi tidak bagi mazhab Hanafi. Nah, di sini kita kira-kira apa yang didefinisikan oleh ulama mazhab Hanafi tentang salat? Kok bukan ucapan perbuatan yang dimulai dari takbir dan ditutup dengan salam? Mengapa bisa beda? Sebab perbedaan itu ada pula jawabannya itu. Jadi ulama ini berbeda itu tidak sembarangan, karena sudut pandang dia memahami sebuah istilah atau sebuah problem itu dengan sudut pandang berbeda. Landasan yang dipakai itu berbeda. Nah, ulama mazhab Hanafi seperti yang ditemukan penjelasannya dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi kitab fikih terlengkap yang modelnya ensiklopedi. Jadi kamus fikih terlengkap gitu. Nah, itulah Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Itu proyek besar ulama-ulama. Jadi artinya seluruh ulama-ulama itu dikumpulkan, pemahaman tentang fikihnya digodok, dikaji, lahirlah buku besar namanya Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Nah, di situ dijelaskan menurut mazhab ini begini. Nah, penjelasan tentang salat dalam mazhab Hanafi ternyata ismun li hadhil af'al al-ma'lumah minal qiyam war ruku' was sujud. Suatu istilah, kata dia. Salat itu apa? Sebuah istilah untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan yang sudah diketahui berupa berdiri, ruku dan sujud. Nah, jadi begitu dia memberi definisinya. Kitab pun sepakat juga itu istilah itu. Hanya kita membahas fikih mazhab Syafi'i enggak pernah istilahnya begitu. Istilah yang dipakai itu ucapan, perbuatan dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, namun kalau kita mau sederhanakan, jadi saya pakailah metode ala dosen itu. Jadi kalau dosen itu kan apa definisi ini? Coba jawab. Nah, keluarlah pendapat mahasiswa itu kan. Sini beda lagi.
Akhirnya apa? Dirangkum oleh dosen itu kan. Dirangkumnya yang semuanya benar, dijadikan sebuah istilah baru. Maka dalam bab ini kita gabung aja. Ini dalam buku ini saya yang menggabungnya karena memang begitu gitu. Karena mazhab jumhur begini, mazhab Hanafi begini. Jadi apa masalahnya? Kalau kita gabungkan, kita sederhanakan saja. Apa yang dimaksud dengan salat? Satu jenis ibadah kepada Allah Ta'ala dengan perkataan dan perbuatan yang sudah dimaklumi seperti duduk, ruku, sujud dan lain-lain, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ada tergabung dia dua definisi yang berbeda antara jumhur dengan mazhab Hanafi itu. Jadi tidak usah gara-gara berbeda itu kita berkelahi. Dirangkum aja, udah masuk juga semuanya. Itu kan contoh-contoh gerakannya berdiri, ruku, ada duduk, sujud. Nah itu secara istilah atau definisi dari sholat. Nah, bahwa sholat itu secara bahasa, itu beda pula sudut pandangnya. Secara bahasa sholat itu apa? Maka para ulama kita mengatakan secara bahasa, kalau dari kamus-kamus sholat, itu kan bahasa sholat itu kan asal katanya kalau dalam fi'il madinya, kata kerja bentuk lampaunya shalla. Kalau mudhari'nya yusolli, shalla yusolli. Apa makna shalla yusolli? Bisa dia bermakna sholat, memang sholat itu arti yang umum, tapi bisa juga shalla yusolli ini bermakna doa, berdoa. Misalnya kalau kita temukan dalam Quran, tidak setiap kata shalla itu bermakna solat. Bisa juga kata solat, solatun. Dalam Al-Quran kata solatun itu juga bisa bermakna doa. Misalnya dalam surah At-Taubah ayat 103, wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Berdoalah untuk mereka dan sesungguhnya doamu. Inna salataka. Sebetulnya kalau kita artikan solat, sesungguhnya solatmu, tapi di sini nggak bisa diartikan solat, karena yang dimaksud ini adalah doa. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu membuat tenang mereka. Doamu membuat jiwa mereka tenang. Jadi tak bisa diartikan di situ solat, walaupun katanya solat. Berarti apa? Solat itu tak selamanya bermakna solat, tapi solat itu bisa juga bermakna doa. Atau dalam bentuk hadis ada kata solat, shalla yusolli, sholli. Nah, itu artinya kan sholli itu bisa juga solatlah, bisa juga sampaikanlah solawat. Seperti solawat kita itu bukan solat artinya Allahumma sholli, sampaikanlah solawat artinya. Sholli ala, sampaikanlah solawat kepada Sayyidina Muhammad, pemimpin kami Nabi Muhammad. Nah itu makna sholli. Kemudian apa kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Muslim, idza du'iya ahadukum falyujib. Jika engkau diundang, maka penuhilah undangan itu. Kalau engkau diundang, penuhilah undangan itu. Falyujib, mengijabah, menjawab atau menghadiri, datang, hadir, memenuhi undangan itu. Dan itu merupakan hak seorang muslim terhadap saudaranya. Satu di antara 6 hak seorang muslim kepada saudaranya, idza da'aka fa'ajibhu. Ketika saudaramu mengundang, penuhilah undangan itu. Dan dalam hadis ini kata Nabi, apabila engkau diundang, maka penuhilah undangan. Tapi apa kata Nabi sesudahnya? Fa in kana shaiman falyusalli. Nah, ada kata salat di situ, yusalli. Kalau berpuasa hendaklah mendoakan. Kalau diundang datang, kalau puasa doakan. Oh, berarti kalau tak bisa hadir,
sampaikan aja doa. Tapi boleh enggak kalau memang berkesempatan kita datang? Itu yang lebih utama. Karena kita sebetulnya diundang tuh bukan makannya yang penting. Yang penting datangnya. Kehadiran kita itu yang doa kita. Sampai di depan kalau umpamanya kegiatan itu umpamanya dia adalah pernikahan, ya tinggal doakan. Datang kita memenuhi undangan walaupun kita sedang puasa. Datang dan sampaikan doa. Kalau perlu di hadapan dia, doakan. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada khairnya. Semoga Allah memberkahimu dan memberi keberkahan untuk kalian berdua, dan Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Nah, itu doa. Kalau acaranya akikah, doakan pula. Doakan di hadapan orang tuanya. Kalau dia laki-laki, barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu. Kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, barakallahu laka fil mauhubati laka wa syakartal wahib wa balagha ashuddaha wa ruziqta birraha. Nah, itu sesuaikan. Kalau pakai laki-laki birrahu, kalau perempuan birraha. Sama Allahumma fir lahu, misalnya Allahumma fir laha kalau perempuan itu. Disesuaikan dhamir-dhamirnya. Walaupun kita sadar kalau akikah itu biasanya makan daging kambing. Ini puasa deh. Datang aja mendoakan. Tapi pas disuruh makan, Pak, udah makan, Pak, makan lah. Ambo puasa. Kalau gitu bungkusnya Pak, alhamdulillah kan. Ini bungkus, ini tunggu. Tapi artinya bukan itu juga yang kita tunggu. Mendoakannya itu. Nah, jadi kata doa ternyata dalam hadis ini yusalli. Padahal itu arti aslinya sholat juga. Tapi nggak bisa diartikan sholat di sini. Kalau engkau diundang, hendaklah engkau memenuhi undangan. Kalau puasa, maka sholatlah. Kata nyambung. Fal yusalli, maka sholatlah. Maka disesuaikan dengan maksud hadis itu. Ternyata makna yusalli yang bisa juga bermakna sholat itu ternyata maknanya doa. Dan perlu diingat-ingat, di sini juga ini memunculkan konflik pemahaman yang keliru tentang makna sholat yang artinya doa. Apa contohnya? Orang yang memahami bahwa sholat itu doa, dia menduga selesai sholat tak perlu berdoa. Ini problemnya. Ada yang memahami begitu. Tak pernah saya tengok bapak ini berdoa Pak habis sholat. Kenapa tak doa Pak? Sholat sudah doa sudah katanya. Itu betul juga kan, sholat itu doa. Memang isi sholat itu juga banyak doa di dalamnya. Dalam duduk antara dua sujud doa semua itu. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni. Doa semua. Belum lagi kalau kita lihat perbedaan bacaan-bacaan itu juga sebahagian besar doa. Kalau yang membaca Allahumma ba'id itu misalnya itu doa semua tuh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada juga yang bersifat pujian. Misalnya Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sifatnya pujian. Ada yang bersifat doa. Ada yang dalam pemahaman mazhab Hambali misalnya dia membaca pertama tuh iftitah tuh subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dalam rukuknya bersifat doa. Memang ada pujiannya tapi ujungnya doa. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli kan doa. Ya Allah ampuni dosaku. Jadi mana lagi bahkan dalam Al-Fatihah pun ada doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Doa tunjuki kami ke jalan yang lurus. Nah, karena banyak bahagian dari bacaan-bacaan atau gerakan, dalam gerakan-gerakan itu ada bacaan-bacaan
yang bersifat doa, lalu orang berkesimpulan tak salah memang solat itu doa, sehingga saya tak perlu berdoa habis solat. Ini yang perlu diluruskan. Kenapa ada orang memahami begitu? Terlalu remeh dia menganggap bahwa tak perlu berdoa habis solat. Terus gimana? Di antara doa terbaik itu selesai solat. Makanya Nabi dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Umamah, datanglah sahabat Nabi bertanya tentang kapan doa itu paling mustajabah, paling didengar oleh Allah. Ayyud du'ai asma, kapan doa itu paling didengar oleh Allah ya Rasulullah? Dijawab Nabi, doa yang paling didengar oleh Allah itu yang pertama kata Nabi, jawfal lailil akhir, di penghujung malam, detik-detik mau masuk waktu subuh itu doa paling mustajabah itu waktunya. Dan di waktu itu juga lah kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur. Sahur itu kan detik-detik mau masuk waktu subuh itu. Waktu sahur itulah mereka memohon ampunan, bermohon, berdoa, semua yang diminta di situ. Itu paling didengar oleh Allah. Yang kedua kata Nabi, duburus shalawatil maktubat, selesai salat wajib. Jadi kalau ada orang yang tak mau berdoa, macam mana hadis ini? Jelas-jelas kata Nabi, doa yang paling didengar Allah selesai salat wajib. Makanya perlu dijelaskan hadis-hadis seputar ini. Nah, jadi walaupun salat itu isi bacaan-bacaannya itu bersifat doa, bukan berarti selesai salat kita tak perlu lagi berdoa. Justru selesai salat itu ada waktu-waktu terbaik berdoa. Nah, itu pembahasan pertama kita dalam bab fikih salat. Yang kedua pembahasan kita tadi secara istilah, secara bahasa. Yang kedua pembahasan kita sebelum masuk ke fikih prakteknya, fikih mulai dari kapannya itu. Atau kan kalau fikih ini cerita nanti tentang rukun salat, syarat sah salat, syarat wajib salat, kemudian hal-hal yang membatalkan salat, sunnah-sunnah di dalam salat, hal-hal yang makruh di dalam salat. Itu kan bab fikih itu pembahasan itu. Nah, sebelum masuk ke situ, kita mengapa perlu mengkaji salat? Maksudnya urgensinya. Biasanya kalau di kampus itu sebelum masuk mata kuliah itu dijelaskan dulu urgensi mata kuliah ini apa. Ngapa kita perlu bahas ini? Malam ini kita fokus ini, mengapa kita bahas sholat ini? Kok enggak bahas yang lain aja? Umpamanya bahas umroh umpamanya kan? Bahas umroh nanti kita nih Ustaz nih travel jangan langsung salah paham nanti. Kenapa enggak bahas yang lain gitu? Misalkan banyak lagi zakat apa? Ya semua itu punya urgensi. Tapi mengapa ini sekarang nih kita membahas sholat ini? Sepenting apa pembahasan sholat ini? Supaya kita mengaji ini betul-betul ini tak main-main, ini serius, ini penting ini. Sadar bahwa yang kita bahas ini sesuatu yang amat sangat penting. Nah, di sini judul kecilnya dalam halaman 11 ini, baru masuk halaman 11 kita ini tentang fadilah, keutamaan sholat. Mengapa? Apa keutamaan sholat itu? Kalau tahu kita berarti terjawab apa pentingnya sholat itu. Ternyata sholat itu keutamaannya seperti ini dan seperti itu. Yang pertama, sholat ini adalah ibadah yang sudah tua, ibadah yang sangat-sangat sudah lama, sejak manusia pertama lagi. Ibadah yang sudah tua nih. Jadi keliru orang mengatakan sholat itu sejak zaman Nabi Muhammad. Keliru. Sholat itu sudah sangat tua. Dari mana dasarnya bahwa sholat itu sudah lama dipraktekkan sejak Nabi Adam? Dalam surah Maryam ayat 58-59.
Apa kata Allah Ta'ala? Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Langsung disebut ya, min dzurriyyati Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh. Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh disebut. Wa min dzurriyyati Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut. Wa Israil. Israil disebut. Israil nabi atau bukan? Israel. Israel itu nabi, Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub. Cuma kita mendengar Israel itu langsung terbayang di Gaza, Palestina, Zionis itu kan. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Isra artinya hamba. Il itu Allah, ilah. Kalau bahasa Arabnya ilah. Kalau bahasa Ibrani il. Israel hamba Allah. Kalau bahasa Arabnya Abdullah. Nah, itu hamba Allah. Kenapa kok asosiasi pemahaman kita kalau disebut Israel terbayang yang tak baik? Karena ada orang-orang pengingkar Allah yang mereka ini anak cucu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub namanya Israel, anak cucunya banyak yang menyimpang, namanya anak cucunya Bani Israel. Bani itu kan anak cucu keturunan, Bani anak cucu Israel, anak cucu Nabi Yakub. Tapi walaupun begitu enggak semuanya yang bermasalah, ada yang baik-baik. Nabi Yusuf baik itu, anak Nabi Yakub itu. Bunyamin, cuma ada satu yang provokatornya itu. Gimana caranya supaya masuk dia ke sumur itu katanya. Siapa namanya? Yahuda inilah dia punya sifat iri dengki itu. Dari anak cucu Yahuda inilah lahir Yahudi itu. Itu makanya Yahudi ini masalah. Yahudi bagian dari Israel, Bani Israel. Tapi yang selain itu yang Nabi Yusuf dan yang lain-lain tidak masalah. Cuma ini yang Yahudi ini masalah. Nah, wa Israil, kan? Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, wa mimman hadaina wajtabaina. Termasuklah mereka orang-orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Jadi kita bisa duduk kita di masjid ini. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Orang-orang yang dapat hidayah dipilih oleh Allah. Tak semua orang bisa bertahan duduk di masjid ini. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bagaimana orang-orang dapat hidayah dipilih oleh Allah sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, sampailah Nabi Yakub dan seterusnya. Dan semua orang-orang pengikut para nabi ini yang dapat hidayah dan dipilih oleh Allah ini, gimana mereka ini? Idza tutla alaihim ayatur rahman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, apa yang terjadi? Kharru sujjadan wa bukiyya. Mereka tersungkur, sujud dan menangis. Dibaca ayat itu menangis. Lalu bagaimana kejadiannya? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Tapi selalu saja ada orang-orang yang baik ini, selalu aja ada orang-orang yang pengganti sesudahnya itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Sholat itu sudah disyariatkan, tapi setelah generasi ini ada generasi baru yang tak peduli dengan sholat, mengabaikan sholat, menganggap remeh tentang sholat. Padahal sholat itu sudah diamalkan oleh nabi-nabi sebelumnya dan pengikut-pengikutnya. Tapi setelah generasi berikutnya selalu ada penghambat-penghambat kebaikan kebenaran. Selalu ada orang-orang yang menyimpang. Selalu ada orang-orang yang berpihak kepada yang batil. Penggantinya khalfun, ada pengganti adaa'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Nah, itu apa maknanya?
itu artinya sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Karena ceritanya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Sesudah Nabi Adam siapa yang pengganti yang jelek itu? Ya, kan sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada langsung tuh anaknya yang bermasalah tuh. Habil dan Qabil. Ya, setiap generasi itu ada selalu yang menolak kebenaran. Ya, kalau Nabi Musa Firaun, Nabi Ibrahim Namrud, Nabi Muhammad orang jahiliyah Abu Jahal dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ayat tentang bahwa ibadah sholat itu sudah tua. Termasuk ayat yang populer juga tentang Nabi Ibrahim yang mengapa dia bawa anak dan istrinya ke lembah itu yang tak ada air di sana. Apa yang disebut Nabi Ibrahim? Berdoa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'indak baitikal muharram. Wahai Rabbku, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan keluargaku di lembah yang tak memiliki tanam-tanaman ini, di dekat rumahmu Baitullah Ka'bah. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka menegakkan salat ya Allah. Doa Nabi Ibrahim, aku sengaja letakkan supaya dia menegakkan salat, beribadah dia di rumah Engkau nih ya Allah, Baitullah. Nah, jadi termasuk ada doa Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan anak cucu keturunanku. Nah, jadi doa Nabi Ibrahim itu menunjukkan bahwa ibadah salat itu sudah ada. Cuma kan kalau pertanyaan lanjutan, macam mana salat Nabi Ibrahim itu? Ah, itu yang payah kita menjawabnya itu. Sama enggak dengan yang jelas, enggak sama dengan Nabi, enggak 5 waktu. Karena 5 waktu itu baru dijemput Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum itu salat sudah ada, tapi tidak 5 waktu. Nah, itu ada penjelasannya. Itu yang pertama lah, itu dalil pertama tentang keutamaan. Mengapa penting kita mengkaji salat? Salat adalah ibadah yang sudah sangat tua. Ibadah para nabi, semua para nabi melaksanakan ibadah salat. Yang kedua, salat ini rukun Islam. Rukun itu artinya tiang. Kalau tak ada tiang, bangunan itu enggak kokoh, enggak jadi, runtuh. Tiang itu penopang. Kalau tak ada tiang, kira-kira masjid ini kalau tak ada tiang bisa tegak enggak? Banyak tiangnya ini kan. Kita pun sekarang nih di masjid kita sedang menyiapkan tiang-tiang masjid kita. Berapa? 48 tiang. 48 tiang yang mau disiapkan. Sudah siap 10 tiang. Maksudnya sedang mau dicor lagi. Sudah disiapkan. Berarti masih ada 38 gitu. Nah, itulah yang mau kita rencanakan beberapa. Mungkin kalau jemaah ada yang berminat, 1 tiang Ustaz. Berapa 1 tiang? 1 tiang 1 juta. Bahannya 500, upahnya 500. Kalau gitu setengah tiang. Boleh juga. Jadi masjid di pondok kita dah 4 tahun Pak, belum jadi-jadi lagi. Masjid di pesantren kita tuh udah 4 tahun yang lalu letak batu pertamanya, sampai sekarang belum jadi. Lantai pertamanya sudah, sekarang tiang untuk lantai atasnya sekalian dibuat lokal-lokal belajar, tempat menghafal Quran anak-anak kita. Nah, jadi tiang ini balik sebentar itu kan. Nah, tiang ini dia menopang. Kalau tak ada tiang dia tidak terbangun. Sebuah bangunan itu dia sangat membutuhkan tiang. Salat ini tiangnya agama. Kalau orang tidak salat, berarti runtuh agama itu. Seharusnya dalam diri kita ini ada bangunan Islam. Kan Nabi yang nyebut buniyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu dengan 5. Syahadat, salat. Jadi kalau orang tak salat, maka dia sudah runtuh sebetulnya, tak ada tiangnya.
tiang agama. Dan itu populer sekali hadis tentang bahwa salat itu adalah tiang rukun Islam yang kedua, syahadat. Kalau dah masuk orang ke agama Islam, maka kemungkinan besar itu amal pertama yang dibuat salat. Gimana kalau dia tak hafal bacaan-bacaan salat? Kan mungkin ada orang tertarik dia dengan Islam. Pokoknya Islam aja dulu, masalah belajar nanti setelah syahadat. Maka gimana solusinya? Salat aja dia. Enggak hafal dia Al-Fatihah. Apa yang bisa dia sebut? Dulu di zaman Nabi ada orang masuk Islam, enggak bisa dia baca bacaan salat. Kata Nabi, "Qul," katakanlah, sebutlah olehmu subhanallah. Bisa sebut subhanallah, subhanallah. Bisa sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa sebut la ilaha illallah. Disebutnya la ilaha illallah bisa. Barusan syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bisa sebut Allahu akbar, bisa. Nah, itu ajalah yang kau baca sepanjang salatmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Belum juga lagi rukuk, subhanallah walhamdulillah. Putar terus. Rukuk gitu juga, subhanallah. Sami Allah liman hamidah begitu juga. Semua gerakan salat itu bagi orang yang belum hafal bacaan-bacaan salat, cukup dia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan mungkin juga ada orang yang sepanjang hidupnya mungkin Islam, tapi dia baru salat itu umur agak 70 tahun. Baru taubat umpamanya. Mungkin banyak yang seperti itu. Atau gimana, saya kan repot dia menghafal tuh bacaan tuh. Jangan dibebankan betul dia. Bisa Bapak baca subhanallah. Nah, tapi habis itu belajar apalagi. Mungkin kan daya ingat kita udah tidak kuat tuh kalau udah umur segitu. Semampunya. Kalau dia bisa cuma subhanallah itu aja lah yang dibaca. Jangan dipaksa dia harus hafal bacaan-bacaan at-tahiyatu sampai selesai. Rupanya pasti tes tak hafal-hafal, marah-marah guru ngajarnya. Kasihan tuh. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga, apa pentingnya salat? Salat itu komunikasi antara kita dengan Allah Ta'ala. Munajat. Sebetulnya munajat itu artinya berbisik-bisik. Idza kuntum thalathan fala yatanaja. Yatanaja ithnani dunal akhar. Kalau bertiga, jangan dua orang berbisik-bisik, kata Nabi. Kalau kalian bertiga, jangan sampai dua orang berbisik-bisik tersinggung yang sendiri itu. Apalah yang dibisik-bisikin? Menceritakan aku agaknya. Ada diatur Nabi itu. Tanaja, ya tanaja. Naja yunaji. Nah, Nabi pernah mengatakan, "Inna ahadakum idza qama fi salati fa innahu yunaji rabbahu." Sesungguhnya orang saat dia salat itu dia sedang bermunajat kepada Allah, berdialog, menyampaikan keluh kesahnya, berbisik, menyatakan apa yang mau disampaikan kepada Allah. Dia sedang berdialog dengan Allah. Makanya ada hadis dalam Sahih Muslim, ternyata surah Al-Fatihah itu ada dialog seorang hamba dengan Allah. Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfaini, kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau hadis qudsi ini dia tidak ada dalam Quran, tetapi itu adalah firman Allah. Di mana dia terdapat dalam hadis, disebut hadis qudsi. Apa kata Allah? Aku bagi surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Nisfahu li wa nisfahu li 'abdi. Sebahagian untukku, sebahagian lagi untuk hamba-hambaku. Untuk hambaku, kata Allah. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Hamidani 'abdi, hambaku memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, saat hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, apa kata Allah? Athna 'alayya 'abdi, hambaku menyanjung aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, saat hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, apa jawaban Allah? Majjadani 'abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat hambaku mengucapkan itu, apa jawaban Allah? Kata Allah, hadza li wa hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untukku, separuh lagi untuk hambaku. Yang mana untukku, kata Allah tuh, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Nah, ini untuk aku nih, kata Allah. Yang mana untuk hamba Allah? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta tolong. Ah, ini untuk hambaku. Minta tolong, aku berikan. Wa li 'abdi ma sa'ala, akan kuberikan apa yang diminta oleh hambaku. Jadi macam ada dialog tuh antara kita dengan Allah tuh. Ketika sholat tuh ada semacam dialog begitu. Jadi kalau berdialog, seyogianya tahu apa yang kita sebut. Kalau kita ngomong, seharusnya kita tahu apa yang kita bicarakan. Memohon apa kita kepada Allah dalam sholat itu, sampaikan. Nah, berarti bacaan-bacaan itu sesungguhnya komunikasi kita dengan Allah Ta'ala. Yang keempat, apa keutamaan sholat? Sholat ini Bapak Ibu penolong. Siapa yang menyebut sholat ini yang menolong? Jadikan sholat itu sebagai penolong. Allah yang suruh, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nabi itu kalau ada masalah, idza btala shalla. Kalau ada problem, sholat dia. Solusinya sholat. Sebahagian orang kalau dia diuji masalah, minum khamar dia, biar hilang masalah itu, katanya kan. Kalau dia minum khamar kan, pikirannya udah nggak mikir itu lagi. Minum khamar atau dia narkoba, galau dia kan. Setelah itu dia bebas lah dari masalah. Nanti selesai pengaruh obat itu, galau lagi dia. Tapi kalau orang sholat, memang Allah yang nyuruh. Kalau engkau mau cari ketenangan, sholat. Minta tolong kepada Allah lewat sholat. Jadikan sabar, satu, kalau ada masalah sabar. Yang kedua, sholat sebagai penolong. Jadi yang punya problem-problem itu sholat. Sholat itu solusinya. Yang kelima, apa keutamaan sholat itu? Sholat ini Bapak Ibu, dialah ibadah yang pertama kali dihisab nanti di akhirat. Bukankah hadis itu amat sangat populer? Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang dihisab nanti di akhirat itu bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, bukan lain-lain. Yang pertama dihisab itu adalah sholat. Kalau baik sholatnya, amalan yang lain tuh ikut menjadi baik. Kalau rusak sholatnya, amalan yang lain ikut rusak. Berarti sholat ini amat sangat menentukan. Makanya penting nih untuk dikaji. Kenapa penting? Ya, karena dia menentukan. Banyak betul ibadah kita, masalah pada sholat, ikut masalah yang banyak kita buat tuh. Tapi kalau kita sholat nih kita perbaiki, yang lainnya ikut baik itu. Wah, itu hebatnya ibadah sholat. Makanya dia yang dihisab dulu. Nah, udah ditentu, kalau udah bagus nih aman yang lainnya. Tapi kalau ini problemnya di akhirat, itu diinterogasi dulu. Ngapa sholat nih masalah nih? Ini tinggal, ini tak dikerjakan, ini banyak problem. Duduk situ dulu katanya. Takut kita duduk itu yang di tempat api itu yang kita takut. Duduk singgah situ dulu katanya. Apalagi banyak meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu nanti di neraka sakor. Apa kata Allah? Mengapa kalian? Masalakakum fi sakor. Mengapa kalian dimasukkan ke sini? Apa yang menyebabkan kalian disinggahkan di sini? Lam naku minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Jangan gara-gara sholat ini banyak masalah, di akhirat kita transit dulu. Na'udzubillah. Amal yang pertama dihisab. Yang keenam, sholat ini disebut tadi rukun Islam, tadi juga ada kaitan dengan tiang. Cuma yang populer itu as-sholatu imaduddin,
itu perlu juga diluruskan. Maksudnya maknanya nggak salah, sholat tiang agama itu nggak salah. Tapi kalau itu dianggap hadis itu jadi masalah. Kan selalu tuh populer, Nabi bersabda as-salatu imaduddin. Masalah itu, problem. Kenapa? Itu bukan hadis. As-salatu imaduddin itu pepatah. Kalau mau hadisnya ada Ra'sul amri al-Islam wa amuduhus shalah. Nah, itu tiang juga tuh. Pokok utama, pokok utama setiap urusan itu adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. Jadi tiang agama Islam itu adalah sholat. Nah, itu hadis. Berarti kan nggak salah memang isinya sholat tiang agama, sama sejalan. Tapi mengatakan kalimat as-sholatu imaduddin itu sebagai hadis keliru, karena dia menisbatkan ke Nabi. Sama dengan an-nazafatu minal iman, itu keliru juga. Kebersihan sebahagian dari iman, maknanya bagus, tapi kalimat itu bukan hadis, pepatah. Terus hadisnya ada enggak yang seperti itu maksudnya? Ada. Yang mana? At-tahuru syu'batun minal iman. Kesucian itu adalah cabang-cabang dari keimanan. Nah, diinterpretasilah oleh ya ulama-ulama juga, tapi mereka dulu enggak menyebut hadis. Orang belakangan menyebut itu hadis. Apa interpretasinya? Kebersihan sebahagian dari iman. Padahal kalau orang bahasa Arab tahu tuh min ini min apa nih? Min litab'in menunjukkan sebahagian, atau minal kul, min untuk mencakup keseluruhan. Kalau orang paham makna itu, sebaiknya bukan begitu artinya. Bukan kebersihan itu sebahagian dari iman. Terus kebersihan itu adalah cerminan keimanan. Itu lebih tepatnya. Jadi kalau mau buat nanti pepatah itu, artinya harus diganti itu. Kebersihan dari bagi iman, ganti kebersihan merupakan cerminan dari keimanan. Mantap. Jadi dia mencakup. Indah Islam tuh. Kalau bahagian kecil cuma bersih. Nah, nanti orang sikit-sikit bersih. Ini masih banyak lagi ini yang mau dibahas tentang fadilah ini. 6, 7, 8. Tapi ya karena waktu yang terbatas, kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita ini. Tetapi tidak masalah lewat-lewat sedikit kalau umpamanya ada yang mau bertanya, kan seperti biasa, 1 pertanyaan atau 2 kita jawab ringkas, habis itu baru kita selesaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, baik terkait tentang ini atau hal-hal lain yang dianggap penting, boleh kita diskusikan. Cukupnya karena ada Hasan nih kan. Karena takut nanti apa lu bertanya kan Hasan orang takut kena marah yang lain. Ya kalau tidak ada ya berarti cukup. Dan alhamdulillah berarti. Ya, jadi terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas donasi Bapak Ibu juga untuk pesantren kita yang kemarin ada yang ngasih apa tuh? Pembebasan lahan, dan boleh jadi juga menyusul tiang-tiang masjid nanti insyaallah. Sampai di situ dulu kajian kita. Kalau tak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Berarti mau ditahan pertanyaannya untuk bulan depan ya. Yang mau bertanya tahan loh, besok saya tanya. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.